program kredit usaha rakyat ataupun pinjaman di tahun 2025 dengan skema yang baru, dengan penawaran yang mungkin cukup menggiurkan, ada baiknya untuk kemudian kita mengkaji ulang, mengkalkulasi ulang terkait dengan kebutuhan modal kita, sehingga kemudian kita untuk memberanikan diri pinjam di tahun 2025. Butuh tambahan modal dengan usaha yang ini, kemudian butuhnya katakanlah 50 juta. Biasanya nasabah itu pinjamnya segitu, artinya pinjamnya itu pinjam ngepres, di mana pada saat ditawarkan sama pihak perbankan ataupun sama marketingnya, pada saat perjanjian tanda tangan kredit tersebut, akadnya, sehingga kalau ditambah dengan asuransi jiwa itu merasa agak berat seperti itu. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghadapi ataupun situasi kredit macet di perbankan, baik itu pinjaman KUR di Bank BRI, Bank Mandiri, ataupun bank-bank yang lain. Juga tak kalah penting karena ini menjelang tahun 2025, tentunya program kredit usaha rakyat ataupun pinjaman di tahun 2025 dengan skema yang baru, dengan penawaran yang mungkin cukup menggiurkan, ada baiknya untuk kemudian kita mengkaji ulang, mengkalkulasi ulang terkait dengan kebutuhan modal kita, sehingga kemudian kita untuk memberanikan diri pinjam di tahun 2025. Baik itu adalah pinjaman kredit usaha rakyat, di mana itu adalah programnya pemerintah, ataupun nantinya di tahun 2025 pinjaman-pinjaman lain di perbankan. Yang pertama yang mau saya bahas adalah bagaimana kemudian pada saat kita mengalami kredit macet. Tentunya ada banyak yang berkomentar di video sebelumnya, di mana contohnya ada yang komen orang tuanya itu punya pinjaman sudah hampir puluhan tahun di Bank BRI tepatnya, kemudian sekarang sudah tutup usia, kemudian di mana pinjamannya itu masih belum lunas, kemudian ditangguhkan ataupun kemudian dilimpahkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini mungkin anaknya, saudaranya, ataupun eh, yang tinggal di tempat yang dijaminkan tersebut. Tentu di kasus ini coba kita bedah adalah, ataupun singkatnya yang paling bisa dimengerti adalah, kemungkinan besar Mas ini ataupun keluarga ini pada saat pinjam KUR dulu itu tidak ikut asuransi jiwa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau teman-teman ataupun kalau yang berkomentar ini, yang dalam hal ini adalah orang tuanya dulu pada saat pinjam KUR itu pengajuan eh, asuransi jiwa, maka pada saat otomatis pada saat tutup usia duluan sebelum jatuh tempo, maka bakalan dilunasi juga oleh pihak asuransi. Nah, ada banyak kasus kalau teman-teman itu pinjam di BRI, karena memang untuk pinjaman KUR, apalagi pinjaman di bawah 100 juta, itu rata-rata tidak ada fasilitas kemudian untuk jaminan asuransi jiwanya seperti itu. Maka yang tak kalah penting di tahun 2025 nantinya, teman-teman lebih care lagi terkait dengan jaminan asuransi tersebut. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kemudian terjadi seperti yang teman kita yang berkomentar di video sebelumnya, bahwa adalah pinjaman dari orang tuanya, kemudian orang tuanya sudah tutup usia, di mana pihak BRI itu tetap minta pertanggungjawaban kepada ahli warisnya yang dalam hal ini tidak ikut tanda tangan. Intinya begini, kenapa Bank BRI tetap melakukan penagihan sampai saat ini kepada teman kita yang berkomentar di video sebelumnya? Karena kalau dugaan saya, kemungkinan besar nasabah tersebut yang sudah tutup usia tidak melakukan ataupun pada saat akad kredit itu tidak ikut asuransi jiwa. Nah, pada saat tidak mengikuti asuransi jiwa, meskipun eh, nasabah tersebut sudah tutup usia duluan, maka mau gak mau yang harus bertanggung jawab adalah keluarganya. Dalam hal ini bisa pasangannya, ataupun kalau pasangannya juga sudah tutup usia, maka yang bertanggung jawab supaya jaminannya tidak dilelang ataupun eh, adalah ahli waris. Dalam hal ini bisa anak, bisa saudara, seperti itu. Nah,
Memang untuk mengikuti asuransi jiwa itu teman-teman pada saat pinjam di awal, apalagi pinjamannya hanya mungkin ya memang di bawahnya 150 juta, 25 juta, memang itu kalau bagi kita itu sangat besar. Tentunya eh, untuk pinjaman seperti itu biasanya yang sering saya temui pada saat nasabah itu mau pengajuan itu rata-rata pinjamnya itu karena pas. Pas dalam arti gini, contohnya saya mau butuh tambahan modal dengan usaha yang ini, kemudian butuhnya katakanlah 50 juta. Biasanya nasabah itu pinjamnya segitu, seperti itu. Artinya pinjamnya itu pinjam ngepres, di mana pada saat ditawarkan sama pihak perbankan ataupun sama marketingnya pada saat pengajuan, pada saat perjanjian tanda tangan kredit tersebut, akadnya sehingga kalau ditambah dengan asuransi jiwa itu merasa agak berat seperti itu. Wong cuma pinjamnya 3 tahun, pinjamnya cuma 25 juta ataupun 50 juta seperti itu, kemudian masih ada tambahan biaya asuransi, itu rasa-rasanya sangat berat. Tapi kalau yang terjadi dengan teman kita yang berkomentar di video saya sebelumnya, pada saat kita tidak di backup dengan ikut asuransi jiwa, pada saat kita meminjam tanpa dijaminkan dengan asuransi jiwa, itu yang hal-hal yang tidak terjadi itu takutnya eh, tutup usia sebelum jatuh tempo itu selesai seperti itu. Maka mau gak mau nantinya keluarga lagi yang akan bertanggung jawab. Meskipun tidak ikut tanda tangan. Kan ibaratnya gini, meskipun teman-teman tidak ikut tanda tangan, terus dengan tidak di cover sama asuransi, dan yang mau melunasi itu siapa? Nah, sederhananya begini, apakah kemudian teman-teman dalam hal ini ahli waris itu rela, kemudian jaminannya itu dilelang sama pihak perbankan, kemudian dijual asetnya untuk melunasi hutangnya seperti itu. Tentunya kan misalkan rumah tersebut hanya satu-satunya ataupun aset satu-satunya, kan keluarga kan tidak mungkin rela juga untuk dilelang seperti itu. Maka mau gak mau keluargalah untuk kemudian mencari solusi terbaik. Bagaimana penyikapannya? Apakah urunan dengan sama-sama keluarga ataupun dengan apakah memang aset tersebut mau dijual sendiri seperti itu. Artinya ya memang tidak ada pilihan lain teman selain teman-teman untuk melunasinya. Entah itu uang pribadinya teman-teman ataupun menjual aset atau bahkan ada solusi terbaik dari pihak keluarga. Nah, misalkan itu tidak dilunasi maka selamanya itu akan ikut akan masih ada tagihan di perbankan seperti itu. Dan ini hampir saya temui rata-rata untuk nasabah BRI untuk pinjaman KUR itu biasanya jarang sekali untuk mengikuti asuransi jiwa seperti itu. Beda dengan jika teman-teman pinjam di Bank Mandiri, rata-rata di akad awal itu selalu dan harus mengikuti asuransi jiwa. Meskipun dalam tanda kutip gini, kalau di Mandiri itu kan sebelum cair harus ada biaya prarealisasi seperti itu, ada administrasi, ada provisi, kemudian juga pencairannya masih dipotong dengan asuransi tersebut, asuransi kebakaran sama asuransi jiwa, di mana tujuannya adalah pada saat hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, dalam hal ini, dalam beberapa kasus ini kemudian kita menyimpulkan bagaimana di tahun 2025 kemudian kita menjadi bijak dalam pengajuan atau bahkan dalam kita menerima fasilitas pinjaman dari perbankan untuk mengembangkan usaha kita. Memang teman-teman untuk mengembangkan usaha itu mau nggak mau sekarang itu bisa dipastikan ya siapa lagi yang kemudian menginvestasikan ataupun yang ngasih suntikan modal selain perbankan. Dan rasa-rasanya kalau untuk saudara itu hanya satu dua yang kemudian mempunyai kemampuan untuk membantu kita dalam hal mengembangkan usaha. Jadi untuk teman-teman yang masih mau mengembangkan, yang berniat kemudian di tahun 2025 mengembangkan usahanya ataupun membuka bisnis baru dengan eh, biaya ataupun tambahan modal dari perbankan, yang tak kalah penting teman-teman menghitung ulang kebutuhan
modal dari perbankan tersebut. Nah, ada banyak kasus di tahun 2024 ataupun di tahun-tahun sebelumnya, ada di media massa juga dikabarkan bagaimana kemudian pinjaman yang tidak dihitung secara benar itu akan mengakibatkan pada kredit macet. Nah, tentunya di tahun 2025 kita harus bangkit bersama, dalam arti yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya dengan cara pengajuan pinjaman di perbankan nantinya, baik itu adalah pinjaman KUR ataupun pinjaman yang reguler, menghitung ulang seluruh kebutuhan modal kerjanya. Misalkan nantinya itu, ini contoh ya, selebihnya nanti kembangkan sendiri. Tentunya kalau cuma ngomong itu sebenarnya cuma gampang, cuma saya mau sharing aja, kalau bermanfaat ya silahkan diaplikasikan, kalaupun tidak mungkin tidak masuk dalam strateginya teman-teman untuk mengembangkan usahanya, ya sudah, skip video kali ini. Saya hanya mau sharing dengan yang satu visi dengan kita, seperti itu. Dan yang tak kalah penting dalam membangun ataupun mengembangkan usaha nantinya, misalkan kebutuhan modalnya, tambahan modalnya itu kurang lebih 100 juta, sementara aset yang sudah berjalan dalam hal ini di usahanya mungkin 100 juta modalnya sudah jalan, kemudian di tahun 2025 karena untuk pengembangan butuh modal lagi, butuh suntikan lagi, maka misalkan memang kebutuhannya itu 100 juta, yang harus kita perhatikan adalah kalau bisa jangan kemudian 100 juta itu kemudian sepenuhnya dari pinjaman perbankan. Kenapa? Karena kalau keseluruhan itu langsung dari perbankan, antisipasinya, karena usaha itu kan diprediksi itu kadang keliru seperti itu. Artinya dirasa diprediksinya ini bakalan profit seperti itu, sementara di tahun berikutnya sebaliknya, sehingga kemudian nantinya menyebabkan tidak bisa mengangsur, kemudian mengakibatkan kredit macet. Sehingga kalau sudah kredit macet, pihak perbankan yang tidak mau tahu dalam hal ini bagaimana proses usahanya, seperti itu kan maunya perbankan itu ya cicilannya diangsur sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati bersama. Maka idealnya yang paling mungkin, ini pandangan saya, yang paling bijak, misalkan kebutuhan pinjamannya itu 100 juta, kalau bisa itu 50% saja yang pinjam dari perbankan. Sisanya barangkali teman-teman mempunyai tabungan ataupun strategi seperti apa. Intinya jangan kemudian 100 juta itu kemudian langsung pinjam ke perbankan. Supaya apa? Ada banyak kasus di tahun sebelumnya, kita jadikan evaluasi dan pengalaman meskipun tidak melakukan sendiri. Kenapa banyak kredit macet? Karena menurut saya ataupun pandangan saya itu ya karena ya memang usahanya itu tidak bisa diprediksi dengan prediksi awal seperti itu. Yang dimana awalnya itu seakan-akan ataupun prediksinya ini bakalan profit, ternyata mungkin ada wabah ataupun ada problem apa sehingga tidak bisa sesuai dengan prediksi. Nah, itu dulu yang bisa saya sharingkan pada video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sekali lagi semoga yang nonton video kali ini, mudah-mudahan yang sedang lagi berjuang, terlilit hutang, dimudahkan kerjaannya, sekeluarga diberikan kesehatan agar mampu melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.